Januari Runtuh Wendeng atau yang lebih dikenal dengan nama Aris tertangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Priok pada Selasa 15 Januari 2019 kemarin atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Aris mulai dikenal sejak membuat haru juri dan penonton pada salah satu ajang pencarian bakat tahun 2008 lalu di salah satu stasiun televisi swasta. Selain suaranya, cerita hidupnya yang keras juga memikat hati masyarakat. Sebelum lolos seleksi dan naik panggung di salah satu ajang pencarian bakat tersebut, Aris adalah seorang pengamen di Jakarta. Hidupnya lantas berubah setelah ia akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah terkenal, hidup Aris yang penuh drama menjadi konsumsi publik. Sempat beberapa kali akan berpisah dengan sang istri Rosilia Octovani, namun keduanya berhasil mempertahankan rumah tangganya hingga kini. Kini, Aris harus berurusan dengan hukum karena penyalahgunaan narkotika. Bagaimana sosok Aris di mata Fani sang istri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita bersama Rosilia Octovani, Fani ya, istri dari Aris Idol. Yang kemarin baru saja Aris dibekuk polisi karena penyalahgunaan narkoba. Dan sekarang kita sudah dengan Mas Jeki Alatas, pengacara dari Aris Idol. Oke, kita lihat dulu artikelnya. Check this out. Suami ditangkap nyabu, istri Aris bilang katanya izinnya cari kerja. Fani nggak menyangka kalau suaminya terjerat narkoba. Fani mengatakan Aris hanya minta izin mencari kerja kepada dia. Gimana? Sebelum dia berangkat, Fani, dia bilangnya mau kerja apa? Mau ada nawarin job. Apa? Mau nawarin job. Nawarin job apa maksudnya? Temennya mau buka kafe di Bali. Iya. Terus Aris mau diundang di Bali. Terus mau sign kontrak sekalian DP. Dan sebelumnya mau minta tolong juga. Karena sebelumnya Aris kan ditipu sama temennya sendiri. Ditipu gimana? Ditipu, gitarnya diambil, dibawa kabur, sama uang DP jobnya nanti tanggal 19 Januari ini pas ulang tahunnya dia pun dibawa kabur. Jadi tiba-tiba kan dia bilang sama di WhatsApp status, tolong informasikan kalau nanti ada yang ketemu dengan orang ini, tolong kasih tahu karena gitar memang untuk cari nafkahnya dibawa kabur. Terus kata salah satu orang yang ngajak mau ada job di Bali ini tiba-tiba nelpon, yang berapa lama nggak pernah ada kabar juga, tiba-tiba ngabarin bilang, Riz gue bantu lo, dia bilang, gue akan bantu lo gitar lo balik. Dan gue akan bantu lo juga uang DP lo balik, dia bilang gitu. Kata temannya? Kata Siapa teman ini temannya? ini yang nelpon ini yang Laki perempuan? perempuan, Oke. Kalau temennya yang bawa kabur gitar mau bawa kabur uangnya laki perempuan? laki-laki. Oke, yang perempuan yang mau bantuin ini katanya siapa namanya? Inisialnya A. A ya, Iya. Oke. Terus habis itu? Abis itu kata Aris, oh ya udah Kak, makasih banget kalau memang lo mau bantuin gue karena memang itu gitar satu-satunya. Dia bilang itu gue cari uang pakai itu. Terus DP gue juga dibawa, katanya. Oh ya udah tenang, nanti uang Berapa lo rupiah DP yang dibawa? cukup. Buat aku itu cukup Iya, gitu. oke. Jadi buat aku itu cukup gitu. Jadi makanya dia memang membela itu karena itu haknya kami Iya. gitu kan. Jadi ada yang orang mau bantuin, apa salahnya kita terima dengan niat baiknya. Memang gak ada pikiran negatif apa-apa gitu kan. Terus kebetulan sambung lagi ngomong, oh ya udah Riz, kebetulan juga gue ada kafe di Bali, dia bilang gue mau bantuin lu buat biar lu ada rezeki lagi. Jadi gue pengen pakai lu nanti di Bali, ya event di Bali, berapa titik, dia bilang gitu. Terus kata Aris, oh alhamdulillah Kak, dia bilang gitu, buat rezeki gue nih sama anak gue, kata dia bilang gitu. Ya udah lu sekarang datang ya ke apartemen gue, dia Kata bilang. si A ini, si perempuan ini. Dan Oke. itu pun WhatsAppan itu aku yang bales gitu. Dan dia cuma bilang kamu ketik ini, kamu ketik Oh jadi ini. ada bukti di WhatsAppnya ada tuh ya? Ada, Oke, semua terus? percakapannya ada Oke, gitu. terus? Dan terus kata Aris, tapi nanti Kak gue lagi di rumah nenek nih karena memang mamanya kan ulang tahun. Kita lagi makan-makan kecil-kecilan gitu. Atau enggak malam-malaman deh katanya bilang gitu kan.
sekarang aja sekarang kayak bener-bener harus Harus saat sekarang. ini gitu kan. Iya. Terus aku bilang nanti aja ya besok, kan kamu capek juga, lagi sakit juga. Aku bilang kalau rezeki nggak boleh ditolak Mi, jadi hari ini juga aku harus berangkat. Akhirnya dia berangkat dan akhirnya kamu dengar kabar dia tertangkap. Sebelumnya nggak denger kabar, masih komunikasi sama aku jam 1 pun masih komunikasi. Satu malam masih dia bilang Apa dia bilang? lagi ngobrolin masalah yang jobnya sama mau yang bantuin masalah ngambil uang sama gitarnya Oke, gitu. tertangkapnya jam berapa? Ketangkapnya aku nggak tahu jam berapa, cuman terakhir aku WhatsApp dia jam 1.39 itu cuman checklist 1. Dan jam 1.17 itu dia masih WhatsAppan aku, dia nyuruh tidur aku kata dia. Makanya aku pagi habis subuh aku cek handphone udah delivered, udah checklist 2 kan. Tapi kok nggak diangkat-angkat, aku bilang gitu kan. Terus cobalah mungkin handphonenya hilang kali, aku berpikir seperti itu. Masih positif mikirnya. Terus pagi-pagi aku cek lagi online, aku telepon nggak diangkat gitu kan. Akhirnya taunya dia tertangkap. Akhir tahunya dia Dari tertangkap, mana? aku telepon jam abis zuhur, aku telepon lagi nggak diangkat Siang, lagi. udah siang tuh ya? Iya nggak diangkat lagi, tapi tiba-tiba selang 2 menitnya ada telepon masuk dari bapak polisi. Bilang apa? Oke, Pak pengacara, Pak Jeki. Ya, bagaimana? Kan sempat ada yang bilang kalau istrinya bilang kalau Aris dijebak gitu. Ini pernyataan dari istrinya apa dari Aris? Begini, jadi pada waktu Aris menghubungi saya lihat kok tumben juga nih Aris telepon saya kan. Hah? Ya, Aris kok tumben juga telepon saya nih, saya pikir ada apa ini ya. Karena saya baru pulang juga dari luar kota, pada hari itu juga baru pulang ya. Langsung saya angkat, dia bilang dengan saya, "Bang, mohon maaf bang, saya dijebak." Loh kok saya bilang, kok bisa Aris kau dijebak? Dengan siapa? Masalahnya apa? Saya mau ditawarin pekerjaan, disuruh datang ke apartemen. Ternyata di sana sudah ada sabunya, narkotika jenis sabu. Intinya apabila saya tidak pakai sabu tersebut, ya kan, saya tidak diberikan transport maupun diberikan job. Nah, itu informasi dari Aris, informasi ke saya, mereka pakai semua ini. Ya. Jadi yang mengundang ini, yang memberikan job ini pun Si A ini? ya, inisial si A ini menurut informasi dari Aris ya, dia menggunakan juga. Semua mereka yang di siapkan. apartemen itu menggunakan? Iya, ya, Om, semua ya. menggunakan. Tapi dia hilang, pergi. Nah dia yang siapkan sampai mungkin ada alkoholnya, mereka pun yang siapkan. Jadi si Aris ini datang diundang berempat untuk membicarakan job. Ya, ada beberapa titik yang tadi disampaikan, ternyata disuruh gunakan dulu barang itu. Baru dia mau berikan job. Tapi Aris memang menggunakan ya. Nah setelah mereka menggunakan, si inisial A A ini ini keluar dengan alasan membeli minuman lagi karena sudah habis informasinya seperti itu. Tapi mohon maaf nih Pak Terus? sebelumnya Pak. terus Setelah mereka turun, si A ini turun, ya nggak lama, ya mungkin ada Polisi dari datang. aparat. si A ini nggak datang lagi. Si A tidak ada di tempat, tidak ada di tempat. Dan sekarang A ini udah tertangkap belum? Atau diminta keterangan? Si A ini menurut informasi dari penyidik DPO. DPO. Dan saya juga minta kepada Pak Kasat ya, Pak Kasat Edi di Kasat Tanjung Priok agar anggotanya atau jajarannya dapat mencari si A ini di mana keberadaannya dan modusnya ini apa. Seperti itu. Menurut Bapak ini nih ada indikasi tukar kepala gak sih Pak? Tukar kepala gimana sih? Nih, alumni penjara tahu dia, alumni penjara tahu. Tukar kepala maksudnya? Jelasin Ya, aja maksudnya tukar tuh, kepala.
Misal ada orang tertangkap. Iya. Oke. Dia tuh jadi kayak yang jadi Lo- umpannya gitu loh. Umpan siapa lagi nih gitu. Heeh. Ya, mungkin tunggu lebaran haji kali tukar kepalanya. Ya. Ayo Ini Pak. tuh, Tapi mohon maaf Mas ya, Zeki Pak. Alatas nih kalau nggak salah ini kan mantunya Elvi Sukaisi kan. Yang dulu datang ke sini rambut digondong bener gak? Yang benar Mas ya. Bener gak? Yang benar nggak ini? Nggak ini bener gak? Ya betul. Oh ya pantesan dari tadi gue mikir siapa gitu ya. Pak mohon maaf. Yang sama sekali lagi. istrinya dulu datang ke sini kan. Iya betul ya. Pak kalau misalkan memang Aris ini dijebak sama teman-temannya untuk menggunakan barang terharam Pak. Kenapa dia memakai barang tersebut Pak? Kalau misalkan memang dia tidak, Iya. mohon maaf sekali lagi. Kalau misalkan memang dia tidak pemakai. Kenapa ketika disuruh sama teman-temannya dia melakukan itu Pak? Jadi begini, ini ada dua kemungkinan ya menurut saya sebagai lawyer. Artinya yang pertama dia dalam keadaan tertekan untuk menggunakan. Karena bergeningnya kalau mereka tidak menggunakan tidak akan diberikan job dan bayaran untuk transport. Jadi menurut Aris ini dijebak oleh si A ini. Ya seperti Berarti itu orang ya. yang lain yang ada di situ juga merasa terjebak kah? Betul, karena yang lain-lain, teman-teman yang lain pun bahasanya pun sama. Itu siapa yang lain itu siapa? Artis Ya. kah atau pemusik atau? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, tapi yang jelas saya juga bilang dengan Aris. Aris, polisi profesional untuk menangani kasus Betul ini. Karena kenapa? Waktu kau ditangkap, dicek urin positif. Positif, artinya dia Positif. menggunakan kan? Kecuali pada waktu itu memang negatif, lain cerita. Nah makanya justru Ya. itu Pak, ini Ya. sangat disayangkan sekali Aris suaranya bagus, berprestasi. Kalau misalkan aja nih ketika ngumpul-ngumpul anak-anak atau teman-temannya memakai narkoba, si Aris tidak menggunakan, oke sama bapak polisi ditahan tapi nggak mungkin di penjara, Ya, benar dong Pak, karena makanya tidak tadi- positif. Ya, maka tadi saya bilang ada dua kemungkinan. Yang pertama tertekan. Ya, karena tertekan siapapun bisa melakukan itu. Ya. Tapi saya bilang, Riz, kau tetap salah. Kenapa kau menggunakan? Iya. Pak dites positif. Maka saya bilang, kita ikutin prosedur yang sudah ada. Karena kita, Aris juga kooperatif. Pihak kepolisian juga memang artinya ya sesuai dengan prosedur. Kita Iya. ikutin aja dulu nih harusnya seperti apa ke depannya. Benernya kalau gue pikir-pikir, gue bukan menyudutkan Aris ya. Narkoba itu menghancurkan segalanya Pak Pia. Oh iya itu jelas. Kasihan istrinya Iya, jadinya, Kasihan anak-anaknya juga. kasihan anak-anaknya, siapapun itu. Iya. yang Pertanyaan, memakai narkoba. tapi saya tunggu, saya Iya. tambah sedikit. Iya. Saya berharap ya, karena ini bukan kemauan Aris pure. Iya, ya, betul. Karena saya tahu Aris Oke. tidak menggunakan. Ya, yang saya tahu ya baru kali ini saya tahu seperti ini. Saya pun juga kaget. Saya berharap seseorang yang berinisial A ini dapat Ditangkap. ditangkap dan Untuk agar dipertanggungjawabkan. Biar jelas. jelas Apakah terang benar benerang. atau tidak? Iya. Apa motifnya, modusnya seperti apa. Oke Mbak Fani, apakah Mbak Fani juga sebelumnya tahu dia menggunakan narkoba? Gak pernah. Tidak pernah tahu sama Tidak sekali? pernah. Aris itu gak suka dengan barang-barang itu. Tidak suka? Dia anti. Dulu make juga nggak pernah? pernah. Kamu nggak tahu apa-apa? Gak pernah. Jadi kamu kaget? Kaget. Oke ya udah kalau gitu pemirsa setelah ini juga akan kita datangkan dari pihak kepolisian. Seperti apa ya ini pihak kepolisian yang menangani kasus ini ya setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy.